18 Mei 2022 adalah hari yang istimewa, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan seorang Taylor Swift. Karena pada hari itu, ia menerima satu gelar kehormatan yang diberikan oleh New York University, yaitu Doctor of Fine Arts. Dan bukan hanya menerima gelar itu, dia juga diberikan kesempatan, didaulat untuk memberikan sambutan pada acara kelulusan mereka. Pada sambutan yang dia berikan, dia membagikan apa yang disebut sebagai life hacks. Apa kira-kira yang dimaksudkan oleh Taylor Swift dengan life hacks? Dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari pidato tersebut? Sebelum kita lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Jadi kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan pastikan kalian juga mengaktifkan lonceng supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang unggah di kanal ini. Taylor Allison Swift, yang dikenal dengan nama Taylor Swift, seorang mega bintang saat ini. Dia adalah seorang kelahiran 13 Desember 1989. Dia lahir di daerah yang bernama West Reading di Pennsylvania, dan karena dia ingin mengejar karir di bidang tarik suara, dia kemudian pindah kota ke Nashville, Tennessee pada saat dia berusia 14 tahun. Dan pada saat itu dia sedang berusaha mengejar atau membangun karirnya, yaitu secara spesifik di country music. Nah, karena dia itu memulai karirnya sebagai penyanyi di usia yang masih sangat muda, dia tidak pernah kuliah. Kalau kita temukan di beberapa referensi yang bisa kita temukan dengan mudah di internet, dikatakan bahwa saat ini Taylor Swift tercatat telah memenangkan setidaknya 11 Grammy Awards. Ini satu prestasi yang cukup fantastis, dan karena prestasi ini membuat dia itu menjadi dianggap sebagai salah satu penyanyi yang sangat successful. Nah, setelah 20 tahun berkarir sebagai penyanyi, Taylor Swift saat ini dianggap sebagai salah satu pop icon dan mempunyai pengaruh yang luar biasa di music industry. Nah, saat dia memberikan kata sambutan pada acara kelulusan di NYU graduation ceremony di Yankee Stadium, dia membagikan setidaknya ada dua hal yang bagi dia adalah hal penting untuk dibagikan kepada mereka yang hadir waktu itu. Hal yang pertama yang dibagikan, dia mengatakan seperti ini. Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Apa sebenarnya takeaway dari prinsip atau pelajaran yang dia bagikan kali ini? Sederhananya, ketika kita berbicara tentang pelajaran tersebut, Taylor Swift mengajarkan pada kita bahwa dalam hidup kita harus belajar apa yang namanya menangkap maupun melepaskan. Kita harus pandai untuk melihat hal-hal apa yang seharusnya kita jaga, kita simpan. Tetapi kita juga harus belajar melepaskan hal-hal yang memang perlu kita lepaskan. Karena ketika kita harus membawa semua itu dalam kehidupan, itu menjadi suatu perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, Taylor Swift mengatakan seperti ini. Decide what is yours to hold and let the rest go. You get to pick what your life has time and room for. Nah, ini adalah prinsip yang penting yang saya pikir kita sebagai profesional dalam area kehidupan kita masing-masing juga, di mana kita dipercayakan tanggung jawab. Penting sekali untuk kita belajar untuk menentukan mana hal-hal yang perlu kita genggam erat, kita pegang, tapi mana juga yang perlu kita lepaskan. Karena ketika kita belajar melakukan itu, kita akan menentukan atau belajar melihat mana hal yang sebenarnya hal yang esensial yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dia katakan adalah seperti ini. Learn to live alongside cringe. Wah, ini sebenarnya adalah statement yang mungkin bagi sebagian kita seperti kurang bisa memahami apa yang dimaksudkan. Karena Taylor Swift menggunakan istilah yang mungkin kurang baku atau sepertinya adalah bahasa yang istilahnya hanya dikenal oleh kalangan tertentu. Kalau kita melihat di dictionary, kata cringe ini sebenarnya bisa diartikan sebagai sesuatu yang mungkin memalukan atau sesuatu yang menjijikkan. Nah, apa yang dimaksudkan dari Taylor Swift ketika dia mengatakan bahwa we need to learn to live alongside cringe? Takeaway-nya sebenarnya seperti ini. Bahwa dalam hidup kita
upaya apapun kita untuk terbebas dari situasi atau terbebas dari tekanan atau bahkan dalam situasi yang membuat kita itu malu, sebenarnya kita tidak bisa keluar dari hal tersebut. Karena dalam hidup kita harus belajar untuk mencoba melakukan hal-hal yang di luar zona nyaman kita. Dan jangan sampai takut untuk mencoba melakukan hal-hal yang sifatnya baru. Walaupun sebenarnya ketika kita melakukan hal tersebut, mungkin akhirnya kita melakukan kesalahan. Tetapi harus kita pahami bahwa ketika kita berbicara kesalahan, kesalahan tidak selalu berarti kegagalan. So, mistakes do not mean failures. Ini hal yang penting. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, mungkin ada kondisi di mana seperti seolah-olah kita itu merasa malu dengan apa yang kita hadapi. Kita membuat kesalahan. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bukan kita berfokus kepada kondisi tersebut, tapi sebaliknya kita kemudian bangkit dari keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu belajar untuk melihat, mengobservasi hal-hal yang membuat akhirnya kita berada dalam situasi tersebut. Dan akhirnya mungkin kita akan lihat bahwa mungkin ada masa-masa di mana seperti kita tidak dilibatkan, kita tidak dipilih, kita tidak memenangkan apa yang perlombaan yang kita ikuti. Kita mungkin akhirnya harus merelakan ada satu award yang sangat kita dambakan karena kita ya tidak terpilih. Tapi sebenarnya itu kalau kita perhatikan adalah momen-momen yang sebenarnya mendewasakan kita, membuat kita itu semakin kuat, dan akhirnya kita belajar untuk melihat keadaan sekitar kita itu dengan kacamata yang berbeda. Nah, kita harus pahami bahwa itulah bagian kehidupan kita sebagai manusia. Dan Taylor Swift kemudian melanjutkan seperti ini. In your life, you will inevitably misspeak. Trust the wrong person, underreact, overreact, hurt the people you didn't deserve it, overthink nothing at all, self-sabotage, create a reality where only your experience exists, ruin perfectly good moments for yourself and others, deny any wrongdoing, not take the steps to make it right, feel very guilty, let the guilt eat at you, hit rock bottom, finally address the pain you caused, try to do better next time, rinse and repeat. Jadi poin yang sedang disampaikan oleh Taylor Swift di bagian ini adalah itulah kehidupan kita sebagai manusia. Begitu banyak situasi kehidupan yang pelik yang membuat kita itu harus naik turun dalam fase kehidupan kita. Tetapi yang paling penting adalah kita belajar dari situasi itu, kita kemudian bangkit, dan kita kemudian belajar melangkah untuk fase kehidupan selanjutnya. Nah, ketika kita mengobservasi apa yang disampaikan oleh Taylor Swift, satu hal yang perlu terus kita ingat bahwa begitu banyak hal yang sulit akan kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika kita berusaha menghindari itu, mungkin saat ini kita bisa menghindar, tetapi sebenarnya itu hanya perkara waktu, kita akan kembali berhadapan dengan persoalan yang sama. Tapi ketika kita itu menghadapi keadaan yang sulit, selalu ingat bahwa pilihan ada di tangan kita untuk kita recover atau tidak. Pilihan ada di tangan kita untuk kita belajar dari keadaan tersebut atau tidak. Pilihan ada di tangan kita, apakah kita ingin bertumbuh dan kita become more resilient karena keadaan yang pernah kita hadapi. Nah, ini adalah hal prinsip yang perlu kita pahami dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kalian saat ini dengan usia ada yang mungkin masih 20-an, 30-an, tapi ada juga yang sudah 40-an dan 50-an. Kita sudah pernah mengalami fase-fase kehidupan masing-masing, dan kita percaya bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang seolah-olah tidak mengenakan, itu saya percaya adalah sebenarnya pelajaran yang Tuhan berikan pada kita untuk kita hadapi, karena memang itu kapasitas untuk kita hadapi. Nah, ketika kita mengobservasi semua yang disampaikan atau dibagikan oleh Taylor Swift di upacara, ya bisa dikatakan seperti itu ya, pengukuhan gelar dokter kehormatan dan juga mengadres para lulusan dari NYU. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi personal takeaway yang bisa kalian ambil dan kemudian kalian renungkan dan kemudian internalisasi menjadi bagian kehidupan kalian dan mungkin prinsip yang kalian juga percaya. Nah, apakah kalian mungkin saat ini sedang menghadapi keadaan yang sulit dalam hidup? Atau mungkin kalian juga menghadapi situasi-situasi yang membuat kalian harus mengambil pilihan yang sulit. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian menyadari bahwa kalian bertumbuh dari keadaan ini? Nah,
Saya menantikan untuk kalian boleh membagikan apa yang menjadi personal takeaway kalian dari episode kali ini, dan mungkin kalian juga bisa berbagi di kolom komentar untuk kita boleh melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.